Guys, setelah 2 minggu sampai 1 bulan yang lalu, Vivo merilis Vivo V40 yang reguler. Nah, kali ini guys, mereka melaunching juga produk terbarunya yaitu Vivo V40 yang versi Lite dengan harga yang jauh lebih terjangkau, brother. Handphonenya sudah di depan gua. Ini membawa USP dengan desain yang lebih fresh, kemudian ada AI Imagine sampai pengisian cepat 80 watt. Kira-kira semenarik apa guys AI-nya si Vivo guys? Nggak usah lama-lama, langsung aja kalian simak video full reviewnya bro. Baiklah, pertama-tama kita mulai dari desainnya dulu bro. Yang mana kali ini Vivo V40 Lite memperkenalkan Cushion Cut Diamond Camera Shape. Dan kalau kita perhatiin, Vivo tuh sering banget memang berubah-berubah desain kameranya guys. Yang menurut gue pribadi, ini kayak biar lebih fresh gitu loh bro. Dan menjadi pembeda dari setiap serinya. Nah, salah satu yang paling bikin beda adalah kameranya yang berbentuk seperti berlian gini guys. Iya, bener banget ini tuh unik, bikin beda dari yang lain bro. Kerennya lagi ya, walaupun back materialnya ini masih terbuat dari plastik, tapi bagian belakangnya guys, ini ada steri silver texture. Jadi kalau misalnya kena cahaya, ini langsung kelihatan bling-bling gitu bro. Sedangkan buat varian warnanya, yang lagi gue review sekarang, ini namanya adalah titanium silver, yang terinspirasi dari keindahan kerajinan perak khas Indonesia guys. Dan warna ini tuh jadi salah satu yang diunggulin banget loh di Vivo V40 Lite ini guys. Tapi kalau misalkan lu kurang cocok, slow banget karena ada 2 pilihan varian warna lain seperti pearl violet dan juga carbon black. Sebagai pemanis juga nih, Vivo V40 Lite ini membawa metal frame dengan finishing glossy di sekelilingnya kalau lu lihat. Cuman memang jadi lebih mudah ninggalin bekas sidik jari ya bro di sisi-sisinya nih. Nah untuk bobotnya ini masih tergolong ringan guys untuk titanium silver, yaitu sekitar 190 gram. Serta dengan ketebalan bodi yang cuma 7,95 mm. Kalau kayak gini mah masih enak banget lah ya buat masuk kantong gitu guys, jadi nggak terlalu nonjol. Nah dengan Cushion Cut Diamond Camera Shape yang unik ini guys, apakah performa dari kameranya juga bagus atau enggak nih? Nggak usah lama-lama, langsung aja kalian simak, kita akan ngebahas full masalah kameranya bro. Tapi sebelum masuk terlalu dalam nih, kameranya itu udah dilengkapin sama 50 megapiksel HD main kamera guys. Dan ada kamera bonus 2 megapiksel bokeh kamera. Terus ada fitur yang selalu dibawa ya sama Vivo, yaitu AI Aura Light Portrait. Nah fitur ini guys, itu dapat secara otomatis menyesuaikan pencahayaan buat ngehasilin foto yang lebih berkualitas. Bahkan ya di kondisi minim cahaya sekalipun. Terus teknologi AI-nya juga bisa ngebantu mengidentifikasi wajah subjek ya guys, dan menyesuaikan pengaturan kamera supaya wajah tuh terlihat lebih jelas dan juga alami. Ya bisa dibilang ini lebih advance lah daripada flashlight biasa bro. Gak cuma itu aja ya, Vivo V40 Lite juga punya fitur AI Erase. Jadi kalau misalkan ada objek yang nggak sengaja masuk ke dalam foto yang kita jepret bro, tinggal hapus aja nih. Gampang banget ya kan? Emang gua rasa udah seharusnya banget sih fitur ini ada di kamera smartphone zaman sekarang bro. Hasilnya juga terbilang rapih nih kalau lu lihat. Terus ada juga fitur AI Photo Enhance yang bisa bikin wajah kalian tuh jadi lebih cerah dan juga detail. Ini gue jamin deh, foto selfie kalian tuh bakal jadi pusat perhatian banget kalau lu posting di sosmed. Bahkan kalau misalnya kalian lagi grup foto sekalipun, ini hasil fotonya juga terlihat lebih detail dan juga cerah bro. Nah ngomongin soal kamera depan nih ya, kamera depannya tuh punya resolusi 32 megapiksel. Hasil fotonya ini punya warna yang natural dengan ketajaman yang cukup detail bro. Lu bisa lihat sendiri deh hasil fotonya nih. Kulit gue tuh kelihatan natural banget guys, sama detailnya tuh juga tajam bro. Kemudian di bagian video, Vivo V40 Lite ini bisa ngerekam dengan beberapa mode ya untuk kamera belakang nih. Mulai dari 720 pixel, 30 dan juga 60 fps, dan juga 1080 pixel, 30 dan juga 60 fps. Sementara buat kamera depannya guys, ini cuma bisa ngerekam di angka 720 pixel, 30 fps, dan 1080 pixel, 30 fps. Selain itu ada juga ya fitur Ace untuk kamera belakangnya nih guys, tapi ini framenya itu ke crop ya, cukup besar nih guys. Nah biar lo semua gak penasaran nih, gue bakal kasih hasil foto dari Vivo V40 Lite bro. Bagaimana brother hasil fotonya? Langsung aja tulis di kolom komentar. Ya walaupun menurut gue nih ya ada embel-embel light, tapi nggak bisa dianggap remeh bro, karena ini seri V-nya Vivo. Jadi memang gue nggak pernah meragukan kualitas dari kameranya. Lanjut, sekarang kita akan bahas masalah layarnya. Karena menurut gue percuma kalau kameranya bagus, tapi layarnya butek kan sama aja bohong bro.
Menurut gue kalau soal layar sih ini udah oke banget ya guys. Karena Vivo V40 Lite ini pakai layar AMOLED ya dengan refresh rate 120 Hz. Jadi udah jelas banget kalau layarnya tuh oke dan enak banget buat nampilin berbagai macam konten. Apalagi nih tampilannya juga akan smooth banget ya. Jadi buat ngegame di Vivo V40 Lite ini sih udah pasti akan jauh lebih nyaman bro. Bentang layarnya juga cukup luas, ini 6,67 inci dengan resolusi 2400 x 1080 pixel. Artinya, gambar yang ditampilin tuh pasti bakal lebih tajam dan juga detail guys. Setiap sudut gambar seharusnya sih akan kelihatan jelas banget ya. Ditambah lagi nih, layarnya ini juga udah mendukung yang namanya Color Gamut P3. Artinya guys, warna yang ditampilin itu lebih luas dan juga akurat. Jadi warna-warna di layar tuh bakal kelihatan lebih hidup gitu bro. Gue rasa ini pas banget lah buat lo yang suka ngedit foto ataupun video dari sebuah smartphone. Dan kalau misalnya kalian sering menggunakan handphone ya di bawah terik sinar matahari guys, slow banget karena Vivo V40 Lite ini udah punya kecerahan sampai 1200 nits. Udah cukup terang banget lah guys kalau misalnya kita pakai di luar ruangan. Dan terakhir nih, layar Vivo V40 Lite ini guys udah dilengkapin sama yang namanya sensor screen touch ID yang memungkinkan akses cepat nih guys dan juga aman ke perangkat cuman dengan satu sentuhan aja. Oke banget nih bro. Nah buat lo semua nih ya yang belum tahu, kalau Vivo V40 Lite ini sebenarnya guys hadir dalam dua varian. Untuk yang gue pegang ini Vivo V40 Lite varian yang 4G punya. Adapun kalau misalnya kalian pengen keluar negeri, nikmatin sinyal 5G lebih luas gitu ya, kalian bisa beli yang Vivo V40 Lite 5G gitu bro. Nah lanjut lagi guys, sekarang kita akan bahas part yang menurut gue cukup penting juga, yaitu terkait dari performanya. Jadi untuk Vivo V40 Lite 4G ini guys, udah menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 685 dengan fabrikasi 6 nanometer. Sedangkan untuk versi yang 5G guys, udah menggunakan Snapdragon 4 Gen 2 dengan fabrikasi 4 nanometer. Nah untuk memorinya ya, doi ini sudah dibekali sama RAM 8GB, LPDDR4X ya, dengan ROM sebesar 256GB UFS 2.2. Kalian juga masih bisa extend ya guys, 8GB lagi nih. Jadi total RAM-nya tuh yang bisa kalian dapat 16GB. Nah dengan kombinasi chipset dan juga memori yang dibawa nih ya, gue rasa Vivo V40 Lite ini bisa banget lah mendapatkan hasil AnTuTu benchmark yang cukup oke. Ini bisa lo lihat sendiri ya, hasil AnTuTu benchmark ini oke, 353.892 poin. Kemudian untuk Geekbench 6-nya nih guys, mendapatkan skor di angka 472 poin untuk single core dan 1546 poin buat multicore-nya. Sementara buat pengujian GPU ini mendapatkan skor di angka 386 poin guys. Selama gue pakai seminggu nih ya, sampai 2 mingguan terakhir guys, jujur gue sama sekali belum menemukan masalah. Mulai dari sekedar scrolling sosmed ataupun beberapa aplikasi ringan, sampai main game pun guys, ini masih terasa lancar banget terpenuhi di Vivo V40 Lite ini. Gue juga sempat nih main 2 game ya, yaitu Mobile Legends dan juga PUBG. Komentar gue sih ya, ketika main Mobile Legends, ini masih cukup enak dan juga nyaman. Settingan frame rate-nya bisa terbuka di high, sementara grafisnya ini bisa kita setting di ultra. Hasilnya sih gue bisa main dengan stabil ya guys, di angka 39 fps. Tapi dengan catatan ya, ini refresh rate layarnya harus banget lu lock ke angka 120 Hz. Terus buat PUBG Mobile, ini gue bisa bilang cukup lancar lah ya, dengan rata-rata di angka 38 fps. Settingannya di Smooth Ultra guys. Dan buat lo semua yang nanyain sensor giroskopnya, ini juga udah responsif banget. Rendering gambarnya pun cukup cepat ya, nggak ada frame drop pada saat gue nge-war. Jadi aman banget lah buat main PUBG Mobile di handphone ini guys. Nah selama gue main tadi ya, gue pakai mode boost yang ada di fitur multi turbonya guys. Yang mana nih gunanya buat ngejaga game ya tetap berjalan optimal. Cuman emang sih konsumsi baterainya tuh bakal lebih boros lagi guys. Dan suhunya ini juga bakal naik. Jadi saran gue sih mending lu pakai mode balance aja guys, karena ini juga tetap lancar kok menurut gue. Kurang lebih seperti itu guys, performa dari Vivo V40 Lite ini. Menurut gue pribadi sih ya, untuk penggunaan sehari-hari, ini handphone nih oke banget guys. Lanjut, sekarang kita bakal ngebahas masalah performa dari baterainya. Apakah bisa tahan sampai seharian atau enggak nih? Dan jawabannya adalah bisa banget guys buat bertahan sampai seharian. Dengan baterai 5000 mAh ya, dengan fabrikasi chipset yang tergolong kecil, baterainya ini cukup efisien banget. Soalnya guys, baterainya itu bisa bertahan sampai 7 jam lebih kalau kita buat main PUBG Mobile secara maraton nih. Dan untuk fitur pengecasannya pun seperti gue mention di awal, ini udah ngebut banget guys. Doski punya yang namanya 80 watt flash charge. Dan ini bisa ngisi baterai dari 0 sampai 45% cuman dalam waktu 15 menit aja loh bro. Nah selain itu seperti biasa ya, Vivo juga mengklaim kalau baterainya ini bisa bertahan sampai 4 tahun tanpa penurunan kesehatan yang drastis bro. Jadi nggak perlu khawatir lagi lah guys soal baterainya ini cepat rusak atau enggak.
Dan terakhir, Vivo V40 Lite ini punya beberapa fitur penunjang lain. Kayak misalkan ada dual stereo speaker yang oke banget. Suara yang dihasilin tuh makin berasa banget guys. Apalagi dibantu sama fitur 300% audio booster. Terus Vivo V40 Lite 4G ini guys juga punya IP rating 64 yang bikin handphone ini jadi tahan debu dan juga percikan air. Jadi lu semua nggak usah khawatir lah kalau misalkan dipakai di kondisi outdoor yang tiba-tiba tuh hujan gitu guys. Kemudian yang kerennya lagi nih ya, layarnya tuh tetap masih bisa dipakai loh, meski tangan lu tuh basah. Jadi kalau misalkan lu lagi di luar nih ya, terus nggak sengaja handphonenya ketumpahan air, slow aja guys karena Vivo V40 Lite ini masih tetap aman dan ngebikin hati lu tenang guys. Oke brother, jadi kesimpulannya gini ya, menurut gua Vivo V40 Lite ini tuh bisa dibilang paket komplit buat lo yang lagi nyari handphone dengan harga terjangkau tapi tetap stylish dan juga powerful. Dari desain deh guys, lo bakal dapet tampilan yang lebih fresh deh dan beda banget dari yang biasanya. Terus dari kamera, Vivo V40 Lite ini dilengkapi sama yang namanya fitur AI seperti AI Aura Light Portrait yang bikin hasil foto potret kalian itu tetap stand out bahkan di kondisi minim cahaya sekalipun. Ditambah lagi fitur AI Erase yang bisa bikin lo ngapus objek yang nggak penting di dalam foto guys. Jadi foto kalian tuh lebih bersih dan juga profesional. Kemudian dari segi performa, yang paling mencuri perhatian gue guys adalah 80 watt flash charge-nya. Yang ngebikin lo nggak perlu lama-lama nih buat nunggu handphone lo pas di charge. Cuman butuh waktu 15 menit aja guys, udah siap dipakai lagi nih handphone. Selain itu performa chipset Snapdragon 685-nya juga nggak rewel guys buat gaming. Multitasking lancar dan scrolling sosmed juga aman banget nih. Gak ketinggalan juga ya, layarnya juga udah AMOLED 120Hz dan ngasih tampilan yang super smooth banget nih. Bikin pengalaman scrolling dan juga gaming lu tuh jadi lebih mulus guys. Ditambah lagi dengan baterai 5000 mAh ya, yang tahan lama dan cocok banget lah ini buat aktivitas sehari-hari tanpa takut lowbat. Dan fitur lain seperti IP64 yang tahan debu dan juga percikan air, plus udah dual stereo speaker guys, dengan 300% audio booster, ngebikin Vivo V40 Lite ini makin cocok banget lah buat dipakai sehari-hari. Baik buat hiburan ataupun aktivitas outdoor kalian nih. So kesimpulannya menurut gue sih buat lo semua yang mungkin lagi nyari sebuah handphone dengan performa yang oke, kamera mantep dan desain yang fresh nan kece ini guys, gue rasa Vivo V40 Lite ini patut kalian takis karena nggak bikin kantong kalian jebol. Setuju atau enggak? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar brother. Bewok pamit. Assalamualaikum.